studio satu-satunya kita persembahkan Duo Rukun Makmur. Terima kasih Bung Santos yang sudah memperkenalkan kita dan acara kita yang fenomenal ini. Berjumpa lagi ya di kesempatan kali ini di acara apa ini? Breaking News. Episode berapa, Bapak Gige? Kelima. Wah, masih bersama kita berdua Duo Rukun Makmur. Saya Sigit Haryoseno dan saya Gige Adikku. Apa? Ada apa? Sorry. Sponsor. Belum bayar. Ngawur. Silakan. Enak aja mau nampang. Brand Langsung kita tunggu lah ya. Ini juga. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan. tadi belum bayar. Kalau ini, Kita punya meja baru ya? meja baru. Ini. Meja hijau bukan ini? Agak kayunya ini jati ya. Berarti ini Jati yang terkenal dari Prambanan tuh lah. kok hijau berapa? Jati pesek. Yati. Ketebalannya oke ya. Ini anti peluru katanya. Wah. Anti peluru. Peluru tumbul. Enak itu. Nah, ini dari mana ini Om Sena? Dari Saka Utara. Matur nuwun Terima kasih Saka Utara, Mas Tommy. Pengrajin ini asli dari Jepara katanya. Bener. Di samping buat syuting Breaking News, habis ini bisa dipakai untuk setrika. Ya tak? Betul. Cocok sih. Cocok. Enak. Tinggal dilapisi dengan spray. Iya. Sama kalau ada itu warung depan itu ada yang mesen prasmanan kan ya. Tinggal meja prasmanan. Jadi bisa dipakai. Warungnya disebut ya? Enggak usah. Kita tidak di studio warung itu. Oh enggak ya? Kita ada di studionya Star Wars ini. Wah, kok bisa? Oh iya. Background kita di belakang. Oh iya. Ada kayak itu malah VCD rental ya. Piringan ya. Kayak cakram ya malah. Cakram ya. Jalan Moses Gatot Kaca, jalan dulu tuh. Siren. Legend ya. Iya, masuk terus ngomongnya pelan-pelan. Ada ini enggak? Pasti itu. Oke. Kita di episode kali ini kita akan ngomongin soal apa? Spesial karena menyambut momen hari Halloween. Bukan dong, Valentine. Oh, Valentine. Karena dari Valentine kita akan ngomongin geser. Kita akan ngomongin soal cinta dan cinta. Wow. Kita akan ngomongin cinta bersama saya dan seorang pakar telematika. Pakar cinta. Pengalaman 20 tahun. Jomblo. Tolak. Pengalaman 20 tahun nggak dianggap perempuan, itulah yang membuat saya menjadi pakar cinta. Kumpul dulu buat kalian bucin-bucin yang ada di rumah. Bangun. Ya. Bagus deh berita-beritanya. Yang pertama Om Gige. Yang pertama kita ini. Wah, ada 6 cara alternatif merayakan hari Valentine di tengah pandemi. Ini kan baru pandemi dan besok Valentine. Gimana cara merayakannya? Kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Iya, aneh. Kenapa harus memaksakan Valentine? Nggak usah pandemi. Iya. Ini sebentar. Ini buat pasangan suami istri atau pacar nih? Ini kalau baca atau cuma PDKT, karena PDKT bisa aja malah diusir bapaknya kan nanti kan. Ya, gitu. Kalau baca sekilas sih artinya udah pasangan suami istri ya. Oh iya, karena apa aja mereka? Misalnya berjalan dan berbicara. Semua orang ya. Itu mah nggak usah Valentine. Kegiatannya berjalan dan berbicara. Menurunkan tekanan. Wah, tekanan apa? Tekanan stres gitu. Tekanan hidup ya. Merencanakan sesuatu untuk hari Valentine sebenarnya ada iklan. Sebenarnya bisa menambah stres. Dalam hidup. Maka dari itu O'Reilly ini seorang pakar cinta juga nih, mungkin dari Amerika ya. Fokus pada hal kecil seperti membawakan kopi atau teh di pagi hari. Valentine itu pembantu rumah tangga. Malah kopi dan teh ya. Pasangan kan boleh. Oh iya. Nah, investasi harian lebih penting daripada satu perayaan di bulan Februari. Wah. Dia menekankan untuk
berbuat kayak gitu itu setiap Iya. hari. Investasi hubungan, Betul, perasaan. hubungan. Ya. Ini kan bisa hubungan Suami istri bisa. kalau di Cocok rumah ini. ya, Ya, karena kalau lu kok pagi kok dibawain kopi sama teh belum menikah kan jangan-jangan kos bebas ini. Kos campur. Kos campur ini. Kos campur ini. Kalau saya sih kalau Valentine di masa pandemi itu biasanya kan Valentine itu ngasih coklat. Nah, ini kita bisa juga ngasih coklat. Ngasih tapi coklat? dalamnya coklat itu isinya bukan kacang. Apa? Vaksin. Waduh, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Kita mengutamakan kesehatan. Itu bagus, harus Kesehatan. dicatat itu buat kalian yang mau merayakan Valentine. Nanti akan ada vaksin yang mereknya Cadbury. Iya. Buat Cadbury bayar. Kita nanti ada memang vaksin tapi rasa coklat. Wah, benar-benar menyembunyikan bunga di balik APD. Iya. Awas. Lalu mengubah rutinitas. Nih. Fokuslah untuk berhenti dari rutinitas bersama pasangan saat merayakan hari Valentine. Gitu Malah ya. itu. Malah mengubah rutinitas Rutinitas. yang sehari-hari sama pasangan itu. Berarti sehari-hari sama pasangan tuh, oke kita berubah rutinitas, kita ganti pasangan. Gitu. Nggak gitu ya? Enggak gitu. Nggak gitu ya? Gitu. Tapi bisa juga sih. Misalnya, jangan boleh. Kak. Nah, ini berjalan dan berbicara. Berjalan dan berbicara. Kayaknya biasa aja sih kalau Ya, berjalan ini ya. karena mungkin bisa nambah kemesraan, jalan, ngobrol. Oh iya, ngobrol intim. ya. Kemudian ngobrolin soal ekonomi dunia. Wah, nggak seberat itu topiknya Pak, nanti Nggak, malah ya? capek ya. Yang misalnya Situasi terkini di Afrika itu nggak ya? Bukan juga, Bukan ya? bukan Pak, bukan. Yang enam, merayakan hari Valentine dengan orang lain. Duh, kok malah sama orang lain? Makanya itu. Daripada fokus pada hal romantis, menyarankan untuk merayakan dengan jenis Valentine yang lain. Oh, mungkin bukan dengan pasangan, Bukan, dengan orang-orang terkasih, tercinta, orang tua, Dosen. dosen, Bukan ya? ibu kos, Ibu kos. Ya. Itu. Ya mungkin bisa dicoba lah resep tersebut. Ya, ini alternatif aja ya. Misalnya kan kalau ini selama ini Valentine kan di makan berdua pakai bunga apa ini mungkin alternatif jalan, kemudian ganti rutinitas dong ya. Jadi rutinitas Karena malah nggak melulu soal romantisme. benar ya. Itu tadi itu investasi tadi. perasaan dan jangan lupa ini masih pandemi. Betul. Kalau memang nggak bisa Valentine ya sudah. Nah Ya. itu ciuman ya pakai masker. Iya, ciuman pakai masker, mau pegang-pegangan tangan semprot dulu. Aduh, lama. Iya. Berita selanjutnya kita ada apa Om? Berita apa ini? Berita ini agak unik ya. Ini atau yang mana? Yang ini dulu aja, lucu nih. Oke. Ya. Terlalu mesra dengan calon istri pengantin pria ini tampar fotografer di acara pernikahan. Wah, ini Ini yang kemarin sempat viral itu ya? sempat viral juga. Di Ya, belahan dunia lain. jangan emosi dulu. Ini bukan di Indonesia, tapi ada di negara aja. Mana itu? Oh, Sri Lanka. Tetangganya lah, tetangganya. India lah, Masih India. Asia Selatan, masih Asia Selatan. Di India lah. Di India. Mungkin memang mereka kalau nikah suasananya memang stres, jadi pengantin prianya memang gampang emosi. Tapi kalau saya lihat videonya itu memang agak unik. Agak kurang ajar emang ya? Enggak, bukan kurang aja, tapi motretnya itu bisa deket banget gini. sama megang dagu ya? Nah, itu dagu mungkin benerin masker. Enggak pakai Oh, masker, enggak. enggak pakai masker. Masker ya. Tapi kalau aku sih lihat videonya kayaknya ini deh, demi Settingan konten juga ya, iya, ketawa-tawa kok kayaknya. Ketawa-ketawa. Karena ya itu tadi aku lihat itu kok agak unik ya. Motretnya lensanya Iya. panjang tapi kok Iya. gini-gini ya. Terus ketawa-tawa tuh. Ya ini buat pelajaran aja untuk fotografer Fotografer wedding wedding. ya hati-hatilah. Oh, kalau motret ya mending pakai HP Ya. aja. Kayak gitu ya. Jangan terlalu jaga perasaan si pengantin pria memang, jangan terlalu mesra. Misal mbak sini di pangku apa Setelah fotonya jadi ternyata yang foto pengantin pria tuh ngeblur semua. Aduh, memang sentimen. Ada sentimen. Atau jangan-jangan mantannya itu. Nah, Ya, bisa aja toh. Bisa loh. Jadi. Bisa loh kejadian fotografernya ternyata mantannya. bisa jadi Yo. judul sinetron juga ya. Yang cowok di blur terus loh. Kabur gambarnya.
Di crop. ya. Cuma sendiri. Kalau nggak diedit, Yeah. diedit ditutup tulisan breaking news. Biasanya kan gitu. Tapi pernah kejadian bukan fotografer lagi. Apa? Penyanyi, wedding singer ya. Wedding singer itu yang manten si mantan pacarnya. Bayangin itu lah. Nyanyinya fals semua. Dibales-bales kayaknya. Dibales-bales kayak. Itu lagu rock aja sambil nangis dia nyanyi. Om Seno pernah punya pengalaman datang ke nikahan mantan atau apa gitu? Kalau saya sih nggak punya mantan. Ya setiap cewek yang pernah saya putus terus nggak nikah mereka. Wah berarti nggak. Terus kayaknya karena terlalu sedih terus mereka mutusin nggak nikah kayak. Oh, gitu. Iya, jadi belum pernah saya Berarti datang. emang ini ya ngeri ya. Auranya itu ya. Menarik ini. Ini menarik. Ini Para bucin. bucin dan para mahasiswa atau mahasiswi ya ini ya bisa jadi peluang juga ini. Bak drama viral, bak drama. Temennya Mbak Truk. Apanya Pak Pasir ya? Mbak drama. Bak drama viral kisah perempuan dilamar mantan dosen pembimbing skripsi. Wah. Ini pasti dapat B. Minimal dapat B nih skripsinya ujiannya. Iya. Tapi udah Pak, ini kejadiannya ngelamarnya tuh udah Iya. lulus ya. Tapi kan oh iya karena suka ya dia menyimpan perasaannya udah. Menyimpan perasaan udah lama, udah simpen di lemari. Buat mahasiswi yang sekarang bimbingan skripsi, hati-hati kalau dosennya masih muda. Siapa tahu dia menyimpan perasaan padamu. Iya. Dia nyimpan perasaan, tapi dia tahan karena hubungan dosen mahasiswa nggak enak, profesional. Nggak boleh Pak ya? Boleh nggak sih nyepik gitu dosen? Saya kurang tahu. Kalau guru matematika sama guru susana boleh nggak? Ngomong yang jelas dong. Jangan ketawa dulu, ngomong dulu. Biasanya kan dosen-dosen muda itu kan Dosen umurnya muda. nggak paling kejauhan selisih, ya kan baru lulus paling 8 tahun. Dosennya mungkin udah nggak terlalu muda 30-an, mahasiswinya yang tua mungkin. 32 baru mau lulus. Mungkin ya. Dia masuk kuliahnya mungkin 26 karena Ya bisa jadi. ya. Nama dosennya adalah Pak Jack. Pak Jack. Pak Jack. Ya itu mungkin bukan nama sebenarnya juga. Bukan nama sebenarnya. Mungkin nama lengkapnya Pak Jack Mania. Mungkin ada. Wira. Nah, itu ada Pak. Dan nyebut di ini ya, itu ada screenshotan gitu ya. Ya, Pak Jack. TikTok ya, ini di TikTok ya? Di TikTok. Ya, viralnya di viral TikTok. Buat dosen-dosen akademi teknik atau sekolah pelayaran, sulit juga mungkin ya? Cowok semua. Iya. Akademi teknik warga Solo itu loh, cowok semua. Yo ada ceweknya. Ada ya. Akademi Admi itu juga ada ceweknya. Oh ya, Admi ya, oke. Nah, tapi kita nggak usah bahas ke sekolah Pak, ya. Ini bahas ini. Bayar, sekolah yang kita sebut bayar ya. Semua yang kita sebut bayar. Ini sih sebenarnya hal yang wajar, ya namanya manusia ya orang dan sama-sama belum menikah, jadi sebenarnya nggak masalah kan? Nggak masalah, Nggak mungkin sama- usianya ya. juga nggak terlampau Benar. ini, terus sudah matang, sudah memang maksudnya sudah saatnya untuk Benar. menikah. Kuliah Tidak kan juga. dan tidak mengganggu apa tadi kode etik ya. Kode etik. Kan udah lulus ya kalau nggak salah udah lulus sih. Mahasiswinya udah lulus, dosennya juga udah lulus, Terus terus mahasiswinya udah bayar UKT. oke, selamat buat Novi Rafita dengan Pak dosen gantengnya Bang Jack itu semoga Langgeng ya? Semoga langgeng. Semoga kalau nikah, kalau sekarang sudah nikah kita selamat. Kalau mau ngundang kita hubungi ya. Nih. Oke. Ayo Tarabita. Mbak Novi, selamat Mbak Novi. Berita unik sebenarnya ya sangat unik ini, tapi memang jadi fenomena yang beberapa tahun ini ada ini lumayan banyak ini. Suka dan merasa cocok perempuan usia 24 tahun putuskan menikah dengan koper. Koper, Pak. Benda mati menikah. Ini buat di Indonesia? Bukan Ya, di luar. kalau nggak salah di Cina ya. Nah, ya pokoknya Iya, di luar. dari luar. Jadi si Mbak ini dari umur 8 tahun dia sudah Memang punya kecenderungan menyukai benda mati. betul. Dia kalau mau menyukai Om Seno mati dulu.
Iya ya. Iya. Nanti disenengi. Iya, maksudnya ya. Anda jangan-jangan juga punya ketertarikan ya? Yang kalau saya pengen menikahi benda mati itu adalah kartu ATM, Pak. Saya pengen nikah ya. Karena sangat membuat saya bersemangat. Nggak pengen nikah dengan tas kresek gitu? Ini koper. Nggak, kartu ATM, kemudian ya itu apa box ATM tuh mau pengen saya nikahi kalau bisa pulang ya peluk-peluk terus. Kosong tapi isinya kosong. Dan kopernya itu dipacari dulu, Pak. Jadi kopernya dipacari dulu. Kayak hubungan telepati gitu. Dia apa mengistilahkan saya itu animisme. Ya ada animisme. Dia percaya kalau benda mati itu juga punya jiwa. Dinamisme. Ya. Ini dia animisme. Beritanya animisme. Dikasih nama loh kopernya. Namanya adalah Gideon. Pemain bulu tangkis. Kevin saja ya. Marcus Gideon. Ini bukan pertama kali loh, Pak. Ya, sudah banyak kasus orang menikah dengan handphone pernah. Dengan peri ya yang dukun apa tuh kodok apa? Itu kan teatrikal. Ya, oke. Tapi dia mengaku ada yang Bayu lah. Ya. Ada yang menikah dengan Menara Eiffel, pernah ada. Ada dengan traktor ada. Waduh, itu dia sawah. Atau gimana? Bagi kita ya unik juga sih ya. Atau jangan-jangan ini malah satir, Pak. Wah, satir menyindir kehidupan pernikahan orang-orang. Kalian sama manusia tapi nggak pernah cocok. Kita cocok, nggak pernah berantem. Pernah putus nggak ini orang? Hah? Sama Gideon? Nggak pernah. Oh, nggak tahu. Dengan benda lainnya? Nggak apa. Dia kan pernah dengan benda lain. Dulu pernah sama siapa? Saya dulu sama ini. Putus sama John. Oh, orang bukan. Kamera. Pernah kayaknya itu. Komunikasinya itu loh yang unik. Dia itu percaya soalnya dia tuh percaya dia bisa berkomunikasi. Iya, bisa berkomunikasi ya. Kalau itu membuat bahagia ya monggo, Mbak. Ya monggo. Asal ini jangan jadi aliran baru gitu kan. Nanti ya tahu semua orang menikah dengan benda mati gitu kan. Unik emang ya. Emang unik ya, nggak apa-apa kalau dia bahagia sih. Ya, kalau kita mah milih ya dengan apa? Dengan orang lah. Masa dengan pohon ya. Putus cinta, perempuan ini kirim 1 ton bawang merah ke rumah mantan pacar. 1 ton bawang merah. Ini orang Brebes ini paling. Penghasil bawang. Kok bisa? Karena dia itu kenapa? Dia itu patah hati. Hati sama penjual bawang. Bukan, patah hati sama pacarnya. Nangis 3 hari 3 malam. Oh, kasihan. Nangis dia berhenti. Nah, dia dendam lah, pengen gantian lah pacarku. Gantian pacarku yang nangis. Dia emang dikirimi bawang? Bawang merah kan bisa. Dengan tujuan bisa nangis. Tapi info terbaru kita tidak tahu apakah pacarnya nangis atau malah kolesterol ya. Banyak ya? Lumayan ya? 1 ton itu 1000 kilo. 1000 kilo bawang. Kalau dimasukkan kamar kos-kosan ya. Ya pedes juga ya? Pedes ya? Mandi bawang. Mandi bawang. Aduh. Tapi siapa tahu dia tuh ngirim bawang untuk cerita rakyat. Bawang merah, bawang putih. Ya, boleh. Bisa jadi dia masuk angin, bawang merahnya dipotong, dideplok, kasih dibaduk. Sama aja kan bisa. Bawang itu memang bagus. Jangan-jangan memang perempuannya masih peduli sama si cowoknya. Karena bawang itu simbol kesehatan loh, bagus fungsinya. Bener ya? Pawang hujan. Kok bisa? Pawang hujan kan kadang pakai itu lombok bawang merah itu juga bisa. Waduh, daerah mana itu, Pak? Iya nggak pemirsa? Ini malah jadi ragu ini. Dijual lagi juga bisa sih sebenarnya. Bisa. Dijual lagi. Jadi Mas yang dikirimi dikirimi bawang jangan putus asa, jangan marah-marah, udah lupakan Mbak yang itu, dijual aja lah. Bawang merahnya, Mbaknya kalau bisa dijual juga. Pernah dulu ngirimnya apa?
Dulu ngirimi santet. Enggak lah. Enggak ya. Mau ngirimi martabak kok ora ndek duit. Ya martabak aja cukup, mampu lah Pak saya Pak. Mampu Martabak ya. belinya separuh. Martabak mini. Tahu Pak. Untuk mertua martabak mini. Martabak aja martabak ini. Ini Pak lucu Pak. Silakan Pak lucu Pak. Ini Om Sena ada. Ini buat kalian yang pria-pria yang kadang-kadang merasa nggak pede karena aku terlalu pendek buat kamu. Bukan terlalu baik tapi aku terlalu pendek buat kamu. Ini ternyata Nah, ini tidak ada. semua perempuan itu mengharapkan laki-lakinya lebih tinggi. Betul, Ada perempuan-perempuan yang menyukai pria dengan tubuh pendek. Nah, 5 alasan alasan. wanita menyukai pria dengan tubuh pendek. Yang pertama 5 itu alasan. menerima apa adanya. Katanya lelaki yang tubuhnya agak pendek itu dia kan apa ya? Kadang nggak pede tapi malah jadi ini memacu dirinya untuk termotivasi membuktikan dirinya itu lebih mampu. Biasanya gitu, biasanya Termotivasi ambisinya gede Betul, biasanya untuk karena membuktikan diri kan. merasa minder malah jadi. Ya. Yang kedua, katanya wanita menyukai pria dengan tubuh pendek karena mudah mencium. Wah. Mudah mencium. Udah gitu ya. Digini, asal jangan terlalu pendek, Pak. Kalau terlalu pendek malah keinjek. Malah gepeng. Mudah memilih pakaian, ya benar. Karena kan pakaian itu biasanya memang orang lebih pendek itu enak. Kalau dia pakaiannya kebesaran bisa dikecilin. Tapi kalau orang gede pakaiannya kecil bisa dibesarkan. Ya. Nah, mudah memilih pakaian dan memiliki sense of humor yang tinggi. Memiliki sense of humor yang tinggi. Ini orang dengan fisik pendek cenderung selalu mendengar setiap lelucon dan lebih peka terhadap sesuatu yang humoris. Mereka akan selalu menghibur dengan lelucon jenaka khasnya di saat Anda sedang sedih dan lelah. Gitu ya. Jadi bisa nih alternatif. Masuk akal ya? Masuk ya. Biasanya emang gitu ya. Sense of humornya tinggi. Ya. Misalnya si perempuannya lagi lelah gitu kan, hibur aku dong. Dia jungkir balik. Kayak jadi batu. Salto itu udah lucu banget. Dan yang tidak diketahui orang itu, orang pendek itu pinter bikin mie ayam. Kok bisa? Mie ayam Pak pendek. Iya. Pinter ya lah. Memiliki tenaga ekstra. Wah, ini. Apa dalam apa ini dulu? Dalam Pria bidang dengan apa? tubuh pendek memiliki tenaga yang lebih kuat untuk melakukan perjalanan perjalanan panjang. ya. Karena ternyata ototnya itu, kesehatan ya, otot kakinya itu cenderung lebih sehat dan jarang terkena kram. Sehingga lebih tangguh dalam melakukan pekerjaan berat apapun, bahkan jika mengendarai mobil dalam waktu yang lama. Iya. Itu kalau punya mobil. Iya. Tenaga ekstra ya. Tapi biasanya memang kayak gitu sih, orang yang tinggi mungkin karena ya beban badannya juga lebih berat ya, mungkin buat jalan jauh capek. Kalau pendek kan kusit sup. Nah, ini secara kesehatan katanya seperti itu. Katanya. Ototnya itu lebih cenderung lebih sehat. Ini digabung si Pak pendek ini sama yang pria dikirimi bawang merah tadi, lebih sehat lagi tuh. Udah pendek, makan bawang merah terus ya, lebih sehat lagi kan? Lebih sehat, ya. Semoga mereka ketemu tuh ya. Oke, itu tadi ya. Berita terakhir ya Om Sina kita udah bacakan. Selanjutnya Om Sina akan membacakan puisi. Karena Valentine. Iya. Valentine romantis. Harus baca puisi dong. Hand sanitizer. Oh, puisinya tentang pandemi. Iya. Kuoleskan di tanganmu yang lembut. Kemudian kamu tamplek. Ternyata kamu adalah Satgas Covid. Ya,
Kalau yang punya hubungan cinta baik-baik aja, dijaga beneran. Kalau bisa kita doain sampai nikah tadi ya, kayak Pak dosen sama Amin. yang bimbingan skripsi tadi ya. Kalau memang ada masalah dibicarakan baik-baik Ya, ya. betul. Minta maaf ya. Tidak usah terlalu drama. Nah. 3 hari 3 malam nunggu atau ya zaman sekarang kok drama ini Covid nih. Nggak usah 3 hari 3 malamnya, nggak usah. Masuk lagi. 3 hari 3 gitu. Oke, kita undur diri Om. Ada nanti di breaking news edisi Edisi cinta. cinta.